Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah senantiasa kita menjadikan puji dan syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua untuk selalu rutin ikut hadir di pertemuan, karena itu kewajiban penerima PKH, Bu. Iya. Kabarnya gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini kita mau belajar ya, Ibu, melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu terkait materi stunting. Sebelum kita pada materi sebelumnya kita belajar tentang stunting. Stunting itu apa, Bu? Kekurangan gizi. Apalagi yang saya ingatkan dulu mengenai pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga balita terlihat lebih pendek dibanding balita lain seusianya. Intinya adalah pertumbuhan anak itu tingginya tidak sesuai dengan umurnya atau tidak sesuai dengan anak seusianya. Itu terkait stunting. Sudah ingat, Ibu? Sudah ya, dari pertemuan lalu kita belajar tentang pengertiannya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan penyebab stunting. Jadi, stunting itu kondisi gagal tumbuh itu disebabkan oleh berbagai macam aspek, berbagai macam penyebab. Nah, sebelum kita masuk materi, kita mau diskusi dulu. Kita akan bagi jadi 4 kelompok ya, Bu? Ya, masing-masing. Sekarang tugas untuk kelompok 1 dulu. Ya. Tugas untuk kelompok 1. Kelompok 1 sini nggih. Ini kelompok 1, kelompok 2 di sana tempatnya Bu Lis, kelompok 3 Bu Solihah nggih, Bu. Tempat kelompok 3 perwakilan Bu. Oh ya, ininya sudah. Yang pertama, tugas kelompok 1, penyebab stunting pada ibu hamil. Didiskusikan terkait dengan penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kelompok 3, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Nah, ditulis yang besar di situ, didiskusikan satu kelompok, ya Bu. Monggo penyebabnya menurut Ibu terjadinya stunting itu karena apa dalam aspek itu? Silahkan dituliskan di kertas itu yang besar. Kerja beratnya Kelompok 1 siapa yang mau dari kelompok 1. Ya. Penyebab stunting pada ibu hamil. Pertama, kekurangan asupan gizi. Ya. Kedua, kekurangan berat badan tidak sesuai dengan umur kehamilan. Periksa tidak rutin, kebanyakan kerja berat, kurang istirahat. Oke, matur nuwun. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ini tadi penyebab stunting pada ibu hamil. Ternyata banyak ya, Bu, ya penyebabnya. Sekarang kelompok 2. Penyebab stunting pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Waktu hamil ibu kurang asupan gizi atau makanan bergizi atau kalsium. Anak kurang asupan gizi, bayi kurang mengkonsumsi ASI. Ya, matur nuwun. Kelompok 2, penyebab stunting dari usia sampai usia 6 bulan. Kelompok 3, Stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Pertama, makanan pendamping ASI kurang memenuhi sesuai usia. Porsi makan setiap hari tidak sesuai dengan usia. Kurangnya nilai gizi pada pemberian makanan. Pemberian makanan yang mengandung bahan pengawet secara berlebihan. Tidak menerapkan pola hidup sehat. Aktivitas atau olahraga kurang. ya matur nuwun. Kelompok 3, dari penyebab stunting usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kelompok 4, penyebab stunting disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. ya. Yang pertama, lantai rumah kurang kotor, kotor. rumah yang kotor. Ya. Yang kedua, rumah banyak peliharaan ternak. Ketiga, membuang sampah yang sembarangan.
Tepat, kebersihan gambar. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Bapak sudah membantu saya untuk membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ternyata penyebabnya banyak ya Bu nggih. Nah, itu harus kita waspadai semua. Penyebab ini harus kita hindari agar anak kita tidak apa Bu? Tidak stunting. Nah, setelah kita tadi mendiskusikan banyak penyebab-penyebab stunting, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyebab stunting itu terdiri dari dua aspek Ibu. Yang pertama penyebab langsung dan yang kedua penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya apa Ibu? Pertama, kurang gizi ketika hamil dan MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI. Nah, itu merupakan penyebab langsung. Jadi kurangnya asupan gizi, maamnya mboten dijaga, maamnya sembarangan, itu merupakan penyebab langsung. Lalu penyebab langsung yang kedua, tidak imunisasi lengkap. Nah, yang punya putra, punya cucu pun imunisasinya pun lengkap dereng. Sampun, nggih matur nuwun. Yang ketiga, penyakit berulang. Nah, penyakit berulang ini biasanya terjadi dalam kurun waktu yang lama. Contohnya batuk pilek lama nggak sembuh-sembuh, itu namanya penyakit yang berulang. Atau diare dalam beberapa minggu tidak diperiksa. Nah, itu nanti menyebabkan gagal tumbuhnya tidak sesuai anak seusianya. Jadi ketika ada penyakit yang berulang harus segera periksa ke dokter ya Bu, untuk mengetahui penyebab penyakit ini apa, kok tidak sembuh. Lalu penyebab tidak langsung itu juga ada 3 Ibu. Yang pertama, kurang rangsangan atau stimulasi. Rangsangan atau stimulasi ini pripun maksudnya Bu? Ada yang maksud rangsangan atau stimulasi itu seperti diajak ngobrol, diajak bercerita. Kalau anak kita bahas, memberikan sesuatu yang baik, dipeluk, dicium keningnya, itu namanya rangsangan atau stimulasi. Dan ternyata rangsangan atau stimulasi itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Jadi nek tengku kada kagungan putra mboten dinengke mawon nggih Bu. Nggih dijak cerita, diajak napa mawon Bu? Diajak main, diajak apa meleh? Diajak nyanyi, diajak napa Bu? Curhat kalau sudah dewasa nggih mboten? Ya. Lalu tidak menjaga kebersihan. Ini tadi sudah dibahas oleh kelompok 4, ternyata rumah atau lingkungan yang kotor itu mengakibatkan banyak permasalahan pada kesehatan anak. Yang ketiga, terbatasnya akses layanan kesehatan. Kalau di sini fasilitas tingkat satunya di mana Ibu? Puskesmas pundi? Purwokerto, kemudian 2. Deket ya Bu ya? Ya. Oh ya. Jadi ketika ada itu ya Bu, tadi saya simpulkan bahwa stunting itu ada 2 aspek penyebabnya. Penyebab apa Bu? Langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya apa Ibu? Kurang gizi. Yang kedua, tidak imunisasi. Ketiga, penyakit berulang. Sedangkan sudah paham ya Ibu. Lalu penyebab tidak langsungnya Ibu? Ya, kurang rangsangan atau stimulasi. Yang ketiganya, tidak menjaga kebersihan lingkungan di rumahnya. Begitu materi hari ini. Terima kasih banyak. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya nggih Ibu. Terima kasih ke atas kehadiran ibu-ibu semua. Materi kita hari ini nanti dipraktekkan di rumah nggih Bu. Ya, jadi kalau punya putra, punya cucu, diajak ngobrol, diberikan stimulus. Oh, udah gede nggih, mboten napa-napa Pak. Nanti diajak curhat. Itu namanya memberikan stimulasi atau rangsangan. Banyak toh Bu yang punya anak kecil? Yang punya cucu banyak? Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah saya nyuwun dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.